Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Mahira. Hari ini kita akan update bagaimana kondisi kolam saat ini. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki bulan Januari akhir. Dan anginnya sedang mulai kencang sekali. Apa kabar teman-teman? Di sini banyak sekali pohon tumbang teman-teman. Dan rasanya air sungai pun sudah tidak banyak lagi seperti minggu-minggu kemarin. Kolam ikan ras yang ini sekarang kita upayakan menggunakan air sungai. Yang ini belum kita isi karena 1 minggu yang lalu kita habis angkat ikannya. Sementara kita kosongkan dulu. Nanti ke depannya kita akan bobok bagian dari kolamnya. Lalu kita akan isi air dari kolam sebelah yang ini ke sini. Karena belum masuk musim kemarau, jadi kita upayakan airnya itu dari sungai semuanya. Alhamdulillah 2 sistem ras yang ini kita tidak menggunakan air kolam sudah 2 periode ya. Insya Allah 2 periode berjalan kita full menggunakan air sungai. Ini kita isi nila hitam dan ini ikan nila hitam juga sama. Ukurannya sama, hanya saja karena kapasitasnya lebih kecil jadi kita bagi 2 dulu. Yang kalau ini sudah habis, nanti kita akan ambil lagi untuk dijual sehingga lebih mudah diambil. Cara ngambil airnya dari sungai yang di sana yang sempat longsor. Airnya kita masukkan ke kolam patin dulu. Dari sini kita sambung menggunakan selang. Walaupun tingginya jauh berbeda ya. Kita gunakan selang, alirkan sementara seperti ini. Tuh teman-teman. Di keramba kecil sana kita masih menyimpan anak ikan nila merah. Sekarang ukurannya sudah jauh lebih besar, sekitar 5 cm. Belum sempat kita pindahkan karena air kolamnya juga belum terisi dengan air lagi. Itu karena kita belum tahu ya bibitnya cepat besar atau tidak. Jadi kayaknya kita tidak akan jual dulu. Sekarang kita akan pelihara saja untuk diteliti apakah ikannya bagus, apakah ikannya produktif. Nanti kalau misalkan ternyata bagus, cepat besar, kita akan pembesaran lanjutan tuh kita akan dederkan lagi dari bibit yang sama. Semoga bagus ya teman-teman. Kalau teruji baru kita lanjutkan. Kalau tidak, sepertinya untuk pembelian bibit kita akan beli dulu dari teman-teman yang menjual bibit di sekitar Cipaku, Jawa Barat. Ini juga kondisi bendungan kecil kami. Alhamdulillah airnya juga bagus. Sangat membantu untuk mengisi air kolam bawah.
Kita maksimalkan sebanyak mungkin aliran air yang masuk untuk mengisi kolam. Ini saluran yang baru pertama kali kami fungsikan di kolam bawah. Ini juga sama, datangnya dari air sungai, tapi ini jalurnya baru teman-teman. Di atas sana ada balong orang yang tidak diisi udah lama sekali. Balongnya kosong, tapi ada saluran air yang lama tidak digunakan. Baru minggu ini kita alih fungsikan dan menjadi sumber air tambahan. Langsung masuk ke kolam sini ya teman-teman. Sebetulnya kita bisa maksimalkan dengan memasukkan air banyak sekali dari berbagai arah. Karena nanti pada akhirnya air kolam dari sini pun akan kembali ke sungai yang utama. Dan nanti sungainya itu akan digunakan untuk mengairi kolam teman-teman yang di sana. Jadi sebetulnya tidak apa-apa, sah-sah saja. Cuman karena memang tidak ada jalur lagi, jadi kita masih berpikir nih bagaimana caranya kolam ini supaya bisa mendapatkan sumber air deras. Sementara mah kita dapatnya dua dulu, dari saluran air yang baru dan saluran air yang lama yang biasa kita bendung. Air bendungannya itu masuk ke sini teman-teman, dan keluarnya di sana yang pancuran kecil. Hari ini Kang Asep ada proyek di Balong. Proyeknya ngasih kapur dolomit di atas, di balong atas. Nih balong yang atas ini. Tapi karena kapurnya kena air kebanjiran, jadi untuk penebaran kapurnya sangat tidak rata. Lihat tuh yang putih-putih. Tuh teman-teman. Cuman dilempar doang, tidak bisa diaurkan merata ke kolam. Itu sebagai ikhtiar kita ya, daripada mubazir. Sekarang mau lanjut ke sawah. Mau nanam kitri, mau nanam pohon kelapa. Nah ini dia teman-teman, ikan yang tadi saya maksud. Tuh ikannya sudah besar, ukurannya sekitar 5 cm. Lumayan banyak. Tadi ada padahalan katanya mau beli, tapi kita belum jual ya, karena ini tidak tahu apakah ikannya benar-benar bisa cepat besar. Supaya konsumennya senang, kita harus pastikan dulu kalau ikan yang kita jual itu benar-benar bisa bermanfaat dan tidak merugikan teman-teman yang beli. Jadi bagi teman-teman yang mau beli, yang udah lihat dari kemarin, terima kasih sudah bisa bersabar. Insya Allah nanti kalau misalkan ikannya sudah teruji dan benar-benar bisa cepat besar, tidak kecantet ya. Kan ada ikan yang suka dikasih makan banyak tapi ternyata tubuhnya itu tidak produktif, malah ngabisin pakan, ikannya nggak besar-besar. Sekarang kita coba dulu, semoga ikan ini berhasil jadi bibit yang baik. Untuk orang tuanya, indukannya itu ikan-ikan yang di sini teman-teman. Tuh ikan nila merah yang sudah pada besar-besar. Ini juga kayaknya beranaknya itu baru 4 kali. Pernah sampai kita jual. Ada beberapa teman yang udah juga beli bibitnya.
Ada teman-teman yang beli indukannya. Sekarang sisanya kita akan maksimalkan untuk menjadi bibit yang baik. Teman-teman suka nanya kenapa kok bibitnya itu ada yang hitam, ada yang merah, ada yang pink, tidak merata. Karena pada di ikan ini saat proses pembuahannya, kami tidak hanya ikan nila merah saja, teman-teman. Di sini indukannya itu ada nila hitam, ada nila merah, disatukan. Jadi saat pembuahannya, saat pemberian sel telurnya itu tuh, saat si jantannya menyemprotkan sel telur, jadi gennya bersatu ya, kayak kita manusia ya. Si ayahnya misalkan kulit hitam, yang mamahnya kulit putih, bercampurlah anaknya seperti ini. Ada yang warnanya merah semua, ada malahan ada yang putih juga, ada yang full hitam, ada yang merah bercak, ada yang merahnya pekat sekali. Jadi warnanya masih warna-warni karena indukannya kita juga masih disatukan, tidak full satu kolam yang merah saja. Saling doakan ya teman-teman, semoga teman-teman juga punya pendederan yang lebih baik, yang semakin baik, semakin fokus ternak ikannya, semakin maju teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dulu informasi kita tentang update anak ikan nila hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang setia melihat cerita kita yang sedikit-sedikit ya, manfaatnya juga semoga bisa menghibur ya teman-teman, walaupun informasinya belum banyak. Ini dia sedikit informasi tentang kolam kami. Salam sehat teman-teman, salam sharing. Semoga teman-teman sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, bahagia di dunia dan di akhirat. Selamat menikmati hidup, sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.